Hello, welcome back in Gigi Channel. Sekarang kita bakal membaca Matius 9. Sebelum kita memulai, jangan lagi lupa like, share video ini ke teman-teman kalian, dan juga subscribe, dan juga bunyikan tombol loncengnya ya. Mari kita berdoa untuk memulai. Tuhan Yesus lapang surga, berkatilah saat ini. Kami sedang mau mendengarkan Alkitab-Mu yang suci ya Tuhan. Berkatilah agar kami bisa menjemput Engkau ya Tuhan, dan kami bisa menjadi seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Amin. Halo, kita bakal membaca. Judulnya itu adalah Orang Lumpuh Disembuhkan. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang kemudian. Sampailah dia di kota-kotanya sendiri, maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada mereka, orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang yang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kita bakal membaca sekarang. Judulnya itu Matius Pemungut Cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai yang orang berdosa yang makan bersama-sama dengan dia. Dan murid-muridnya pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkata kepada mereka, kepada murid-murid Yesus, mengapa guru makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah arti firman ini yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa ya. Jadi Yesus itu walaupun orangnya itu berdosa, dia masih mau memakan dan menginap. Ayo kita baca sekarang. Judulnya itu berbeda lagi, hal berpuasa. Ayo kita membaca. Kemudian datanglah murid Yohanes kepada Yesus dan berkata kepada mereka, mengapa kami orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, didapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita
selama mempelai itu bersama mereka. Tetapi waktu akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Daripada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum kusut pada baju yang tua, karena jika demikian kain menambal besar koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Sekarang kita membaca anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang yang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah yang letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asalku jamah aja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup seluring dan orang banyak ribut, berkata ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percaya kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka melekkanlah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka yang berkata, supaya jangan seorang yang mengetahui hal ini, tetapi mereka keluar yang mesahurkan dia ke seluruh daerah itu. Kita bakal membaca judulnya ini adalah seorang bisu disembuhkan.
Ayo kita membaca. Sedang kedua orang buta itu dikeluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian sebelum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata dengan kuasa penghulu, setan, ia mengusir setan. Kita bakal membaca ayat yang terakhir, judulnya itu adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikian Yesus keliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan ia memberikan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergerakkanlah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itulah mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dan bacanya kita sampai sini. Sebelum kita menutup, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa surga, berkatilah saat ini kami telah membaca kitab-Mu, ya Tuhan, bahwa Engkau sayang kepada orang-orang-Mu, walaupun mereka orang berdosa dan kerasukan setan. Ya Tuhan, berkatilah agar kami juga bisa mengasihilah orang yang bersalah kepada kami, ya Tuhan Yesus. Amin. Thank you for watching. See you in next video. Bye bye.